Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku mau bacakan tentang hal yang ingin dia katakan ke kamu sebenarnya apa. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku ini. Tetap mintanya kepada Allah atau Tuhan kalian masing-masing. Insya Allah dikasih 90% menjadi nyata. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi dia, orang yang kamu dealkan. Oke. The Hierophants, 10 of Wands, the King of Wands, 8 of Pentacles, 6 of Pentacles. The Devil. Ini dia lagi perang spiritual ya, lagi perang nafsu, perang spiritualnya. Jadi benar-benar dia tertekan sih ya energinya. Pengen insaf tapi masih membutuhkan seksualitas, ambisi, kebebasan duniawi, terutama dengan jalan pintas ya, untuk mendapati kekayaan, ketenaran. Dia berani membeli dengan harga mahal, atau berkhianat dengan orang lain lagi karena dia merasa berkuasa. Di sini dia menerima karma buruk sih sebenarnya dari adanya kerjasama dia dengan orang lain. Kenapa? Karena niatnya nggak baik. Niatnya nggak baik untuk ambisi duniawi. Di sini ada pembayaran karma. Oke. Aku ngelihatnya di sini dia sedang ingin membayar karma sebenarnya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan salah. Jadi energinya dia tuh lagi ada rencana untuk perbaikan diri sih. Tapi memang masih agak sulit ya menerima komitmen dalam processing perbaikan diri. Ditambah lagi dia kan masih suka berpetualang ya, tuh sakit hati. Dan aku ngelihatnya di sini dia orangnya memang berani membayar dengan harga mahal sih ya. Karena dia merasa berkuasa atau dia merasa memiliki ketampanan, keseksian gitu ya.
sehingga dia mengendalikan orang ketiganya juga, atau orang-orang yang dia kerjasama ya untuk ambisinya dia. Kita lihat energinya dia ya. The Ten of Wands. Tuh, tertekan dengan kekecewaan di masa lalu, tapi dia coba untuk bisa mengontrol, mengendalikan. Ada rencana untuk perbaikan diri, tapi ini butuh processing yang panjang. Aku ngelihatnya si maskulin ini tertekan sih. Kok maskulin ya? Kan kita bacanya tentang dia ya. Kenapa jadi maskulin ya? Soalnya energinya energi maskulin. Ya. Dia ada rasa lelah tentang keputusannya dia yang salah. Makanya dia tertekan, terbebani, terutama dalam komitmen dan juga tentang spiritual. Kita lihat apa sih yang dia ambisikan. Tuh ya, pertualangannya dia, hawa nafsu. Karena dia merasa dipercaya orang. Tuh, sehingga banyak pilihan. Jadi dia berat untuk berkomitmen, berat terikat. Tuh. Terutama yang dia pikirkan adalah uang, materi. Di sini kamu udah sakit hati. Sakit hati karena kamu disia-siakan ketika lagi cinta-cintanya sama dia. Dan dia tahu kamu masih trauma, kamu masih terluka. Dia tersiksa juga sebenarnya. Makanya dia ingin memperbaiki karma. Dan mau gak mau dia harus menanggung bebannya dia terhadap komitmen. Ya, ini dengan jalan pintas loh. Kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu. Three of Wands. Nine of Cups. Five of Pentacles. Two of Pentacles. Three of Cups tuh. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Ten of Pentacles. Six of Cups and Two of Swords. Dia sia-sia ya dengan permainannya dia, sifat kekanak-kanakannya dia, dan pada akhirnya ini akan keblok dan dia tidak menerima kenyataan ya, kalau kebahagiaan dan kestabilan hidup itu ketika sama kamu. Makanya dia ingin ngeblok juga nanti permainan dia, karena sia-sia ujungnya. Dan pengen kembali sama kamu
hanya karena ingin kestabilan hidup. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. 3 of Wands, 9 of Cups, 5 of Pentacles, 2 of Coins, 3 of Cups. Journey hidupnya dia kehilangan arah ya. Apa yang dia inginkan sekarang sulit dia capai. Karena terlalu banyak janji, terlalu banyak skandal, dan terlalu banyak keraguan untuk memperbaiki diri. Jadi tidak gercep gitu ya, nggak gerak cepat, sangat lambat. Sehingga dia bisa kehilangan kesuksesannya dia sendiri, journey hidupnya. Hal yang dia ingin katakan ke kamu, ia mengalami kegagalan sih journey hidupnya. Ya. Dan pada ujungnya dia ragu nih. Banyak ketidakseimbangan, terutama dalam pekerjaan juga. Keuangannya juga. Hasil yang dia kerjakan tidak ada hasil. Kayaknya dia pengen balik ke kamu. Karena kamu udah terluka di sini. Udah sakit hati. Kehilangan arah untuk meraih kesuksesan hidupnya dia, dan banyak keraguan untuk bahagia. Walaupun dia berselingkuh, terlihat bahagia, tapi sebenarnya tidak. Dan sulit untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ibaratnya dia berdoa, doanya menggantung di langit. Dia harus banyak belajar tentang spiritual journey hidupnya tuh. Sebagian juga ada yang kehilangan pekerjaan, dia nggak berani ngomong ke kamu, dan ini membuat dia ragu untuk memperbaiki diri juga ya, karena dia butuh uang, butuh kepuasan. Makanya dia selalu berselingkuh demi keuangan. Jadi apa yang dia dapat, apa yang dia ikat, itu permainan semua ya. Jadi gini loh, dia dapat jabatan, dapat promotion, itu hasil permainan dia, tipu daya, atau dengan black magicnya juga bisa, pelet, guna-guna pengasihan gitu ya. Tapi untuk kepentingan dia pribadi, keangkuhan diri ya. Jadi ketika dia menggenggam sesuatu, mengikat sesuatu, ya dia memainkan ikatan itu seenaknya dia saja gitu loh. Tuh kan, 7 of Swords, seenak dirinya dia saja kan. Pada akhirnya dia banyak masalah, terutama dengan orang ketiganya ya. Perlahan-lahan apa yang dia berikan ke kamu, dia akan mendapatkan dari orang ketiganya ini. Dia gak berani ngomong ke kamu ya. Dia memakai jalan pintas, bisa dengan menipu, memanipulasi, atau dengan jalan pengasihan, pelet, guna-guna teluh ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita lihat 5 of Coins,
ya. Tuh. Dia kan coba untuk bebas ya dari ikatan komitmen sama kamu. Satu sisi karena long distance, kalian sudah menikah atau mau menikah, tapi terpisah dengan jarak tempat gitu ya. Akhirnya dia memanfaatkan hal itu untuk kepentingan dia pribadi dengan orang barunya, dengan harapan ya akan lebih baik dan mendapatkan rezeki berlimpah ya dibanding dengan kamu yang jauh. Oh ya, dia berharap dengan orang baru ini rezekinya lebih banyak, tapi malah kehilangan ya. Ada yang dipecat, ada yang bangkrut, ada yang ditinggalkan. Dia berbagi kehidupan bukan satu orang aja ya. Ada beberapa. Kayaknya di sini dia tidak seimbang tentang keuangan dan karir. Tuh. Kenapa? Karena dia melihat kamu, dia mantau kamu juga nih. Bahkan dia juga membuat akun palsu. Pengen lihat kehidupan kamu. Ternyata kamu udah lebih baik tanpa dia. Kamu udah sukses. Tuh. Maka dia ragu mau balik ke kamu lagi karena kamunya sudah dewasa pola pikirnya. Tuh. Makanya dia stuck. Karena trust isunya dia meninggalkan kamu demi orang baru ini malah gak berjalan lancar. Dan dia melihat kamu malah mendapatkan banyak keberuntungan. Ini membuat dia stuck kestabilan hidupnya. Tuh. Karena kamu fokus pada kehidupan kamu sendiri. Ya, kamu fokus. Kamu sudah merencanakan mengendingkan hubungan toksik atau coba untuk melawan energi negatif, terutama tentang black magic ya di sini. Karena tadi aku lihat ada the devilnya. Dia stuck karena kamu udah memikirkan kesuksesan tentang kehidupan kamu sendiri, fokus dengan duniamu sendiri. Ini membuat dia stuck. Hal yang ingin dia katakan darimu, ya dia kehilangan harapan, kehilangan masa depannya, dan banyak keraguan untuk bahagia karena ada skandal yang masih berjalan. Ditambah lagi ya doanya dia menggantung di langit. Makanya dia merindukan kestabilan hidup sama kamu. Ya, dia menginginkan kembali sama kamu. Tapi dia tahu itu gak mudah gitu ya. Dia tahu itu gak mudah. Dan butuh pengorbanan. Ada yang kehilangan journey hidup ya, sehingga ragu untuk bahagia, ragu untuk selingkuh lagi. Tapi
masih dia lakukan karena terpaksanya ya demi harta, demi kestabilan hidup, demi keuangan. Attractions. You attract romantic love by enjoying this moment fully and true love. Dia masih mencari cinta sejati ya dengan temannya, minta bantuan. Jadi coba untuk cariin jodoh dengan teman-temannya ya, dengan alasan mencari cinta sejati, padahal itu buat kestabilan hidupnya dia. Keep your dreams alive. Dia masih menyimpan impiannya dia loh, untuk kembali ke kamu sebenarnya. Karena dia masih menyimpan tuh keinginan dia untuk stabil lagi sama kamu. Tapi nggak berjalan, stuck ya. Karena trust isunya dia ini loh, dari pengkhianatan, sifat buruknya dia ini belum bisa dia jujurkan ke kamu. Tuh, clear out the old. Ya, kisah lama dengan kamu tuh belum selesai. Dan dia masih menyimpan sifat lamanya dia, belum dibersihkan sepenuhnya. Dan dia masih bermain dalam triparty. Archangel Gabriel. You have an important life purpose involving communication and the arts. Please don't allow insecurity to hold you back. I will help you. Stuck ya? Stuck dalam komunikasi sama kamu. Kenapa? Karena belum bisa menjujurkan, belum bisa melepaskan sifat angkuhnya, belum bisa melepaskan kearoganannya, kesombongannya ya. Sehingga ya hubungan dengan siapapun akan selalu bermasalah. Walaupun dia atraktif dengan siapapun untuk mencari cinta sejati, nggak akan ketemu. Bahkan akan terulang dan terjadi hal yang sama, bahkan bisa parah. Dia seharusnya nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu ketakutan tentang komitmen ya, terutama masalah kebebasan gitu. Kan dia takut dikerangkeng, takut dikengkang. Tuh, karmic relationship. Tuh ya. Dia belum bisa mengatakan ke kamu karena dia masih dalam lingkaran karmic circle dan banyak masalah sedang terjadi, dan dia juga coba untuk move on, bukan hanya dari kamu tapi dari karmic lainnya, untuk bersenang-senang saja. Tapi ikatannya adalah karmic circle dengan teman-temannya. Sebagian dari mereka nih membuka hati dengan orang lain dengan alasan akan ada pernikahan, akan ada ikatan. Padahal dia ketika sudah mendapatkan kebahagiaan, sudah mendapatkan yang sempurna, dia lari mencari target barunya. Karena dia nggak mau terikat, tapi ngomongnya maunya terikat. Ya kayak orang tuh kalau belum mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan mengatakan, ya gue akan kerja keras gitu ya.
Tapi setelah mendapatkan, dia malas untuk konsisten, malas untuk komitmen menjalankannya. Sehingga apapun yang dia miliki, apapun yang dia jalani, itu akan selalu stuck dan tidak berjalan dengan baik. Karena dia takut akan komitmen ketika sudah ada halal, predikat halal. Dan dia masih komunikasi dengan orang-orang ya. Siapapun yang bisa dia bawa buat senang-senang aja. Jadi kalau aku lihat memang hal yang ingin dia katakan ke kamu dari dia ya. Kehilangan journey hidup, kehilangan harapannya dia, terutama ya tentang predikat, image, dan pekerjaan, dan juga kehilangan kewibawaan. Dan dia masih berbagi dengan orang lain kesenangan. Ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share. And don't skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.